Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi, kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu. Di sini ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Di hidup kami Bapa, kami tidak takut sebab kau bersama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami padamu Bapa. Oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
dengan segenap hatimu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik.
habis-habisnya hati kami mengucap syukur. Tidak habis-habisnya hati kami tertuju kepadamu untuk terus mengasihimu Bapa. Terima kasih Bapa, anugerah kebaikanmu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami membuat hidup kami semakin hari semakin bergairah untuk menyenangkan hatimu. Semakin hari mau semakin hidup sesuai dengan rencana kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Sebentar kami sama-sama akan merenungkan, belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami ya Bapa. Setiap kebenaran yang disampaikan jatuh di tanah hati yang subur, menjadi dasar yang kuat untuk kami boleh menjalani hari ini. Kami melangkah bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Indah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini yang seharusnya membawakan renungan adalah hambanya Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir. Namun karena satu dan lain hal, sehubungan juga hambanya sedang pelayanan di daerah Jawa Timur, jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita dan akan digantikan besok Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan bagian satu renungan mengajak kita sama-sama turut berempati ya, prihatin, turut sepenanggungan atas terjadinya gempa di Turki dan Suriah yang terjadi 6 Februari lalu Bapak Ibu. Gempa ini berkekuatan 7,8 magnitudo dan per hari ini saya tadi melihat berita menewaskan sudah lebih dari 11.000 orang. Memang di tahun 99 di tempat ini pernah terjadi gempa yang menewaskan 17.000 orang. Nah, kita tahu berita ini sungguh membuat mata dunia tertuju Bapak Ibu ya. Sehingga patutlah kita sama-sama mendoakan saudara kita ini, kita turut sepenanggungan Bapak Ibu. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu ada banyak kesaksian ya, ada banyak berita-berita yang saya baca, yang saya dengar, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ikut menyaksikan. Ada tulisan-tulisan dari beberapa wartawan mengenai mahasiswa Indonesia di sana yang mengalami peristiwa ini. Ada juga orang yang tertimbun selama 60 jam Bapak Ibu. Dan ada video-video yang disebar ya, yang kita bisa lihat bagaimana gempa ini terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sekian video yang ada, saya memperhatikan Bapak Ibu, banyak bangunan-bangunan tinggi yang cukup modern juga Bapak Ibu. Bangunan tersebut runtuh Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat dari berbagai video yang ada. Nah Bapak Ibu, kita tidak sedang menyalahkan siapa-siapa dalam peristiwa ini, namun kita tahu Bapak Ibu bahwa ada banyak penyebab. Ya, saya sampai browsing, searching apa yang menyebabkan sebuah bangunan itu bisa roboh. Padahal bangunannya megah, modern, bagus gitu ya. Apa yang menyebabkan sebuah bangunan bisa roboh khususnya pada saat gempa? Saya menemukan ada 5 penyebabnya Bapak Ibu. Yang pertama, pondasinya terlalu lemah. Yang kedua, bahan bangunannya tidak kuat dan tidak berstandar. Yang ketiga, bebannya lebih berat dari yang direncanakan. Yang keempat, pekerja membuat kesalahan dalam pembangunan. Yang kelima, kekuatan bangunan tidak diuji. Nah Bapak Ibu, dari sini saya bisa belajar Bapak Ibu, atau kita semua bisa belajar bahwa bangunan kehidupan kita, termasuk pelayanan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan sebagainya, bisa sewaktu-waktu roboh, runtuh dikarenakan ujian. Ada gempa. Kekuatan sebuah bangunan itu memang harus diuji Bapak Ibu. Kalau tidak diuji, ya satu waktu dia bisa roboh dikarenakan gempa. Sekali lagi, bangunan kehidupan pribadi kita, termasuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, bisnis dan sebagainya, sewaktu-waktu bisa roboh dikarenakan gempa atau ujian. Kalau Bapak Ibu, nah ini yang menjadi catatan,
kalau tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu bisa perhatikan ada 5 penyebab sebuah bangunan bisa roboh. Salah satunya adalah dasarnya terlalu lemah, tidak kuat, tidak kokoh, dasarnya tidak dalam. Nah, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita Bapak Ibu, bagaimana bangunan kehidupan pribadi kita ini, apakah itu keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, satu waktu bisa roboh kalau dasarnya bukanlah firman Tuhan, bukanlah perkataan Tuhan. Nah, mari kita pertanyakan hal ini dengan serius Bapak Ibu. Kira-kira apa dasar bangunan kehidupan pribadi kita? Apa dasar bangunan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, dan seterusnya? Termasuk apa bangunan, apa dasar dari bangunan kita mengikuti SEMA class, mengikuti Deeper Every Morning, dan mengikuti setiap kegiatan rohani lainnya. Apa dasarnya Bapak Ibu? Saya pastikan Bapak Ibu, kalau dasarnya hanya sekedar kata-kata bijak, ikut-ikutan, ya hamba Tuhan ini baru kita dengarkan, atau dari pengalaman orang saja, kesaksian-kesaksian dari orang, atau seperti Ayub katakan hanya dari kata orang saja Bapak Ibu, saya pastikan kekuatannya hanya sementara. Kekuatannya tidak akan tahan lama dan seterusnya. Bangunan itu sewaktu-waktu masih bisa roboh Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau yang menjadi dasar kehidupan pribadi kita, termasuk kita berkeluarga, pelayanan, bekerja, dan seterusnya, kalau dasarnya itu adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang memang kita pelajari secara dalam, kita serius sungguh-sungguh Bapak Ibu, sampai ada satu gairah untuk mempraktekannya. Saya pastikan Bapak Ibu, bukan hanya saya, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan tidak akan pernah roboh. Bangunan tersebut punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Apapun yang datang dalam hidup kita, ujian, masalah, persoalan, tantangan hidup, tidak akan bisa dirobohkan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, seorang petinju yang bernama Evander Holyfield pernah menang melawan Mike Tyson, ya. Ini seorang petinju legendaris Bapak Ibu. Dalam satu pertandingan, saya ingat sekali waktu itu, saya masih SMP mungkin Bapak Ibu. Evander Holyfield itu menulis satu ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya renungkan Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar kemenangan dia dalam bertinju, yaitu firman Tuhan. Pertandingan disaksikan di seluruh dunia dan Evander Holyfield yang memenangkannya. Sama halnya dengan kehidupan pribadi kita Bapak Ibu. Kalau dasarnya itu adalah firman Tuhan, goyah ada Bapak Ibu, tapi tidak akan sampai roboh. Firman Tuhan kalau orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang pegang Bapak Ibu. Saya ingat pelayanan kami di Bandung juga, bukan gereja besar Bapak Ibu, ya sederhana saja. Tapi karena kami sadar bahwa pelayanan ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan dasarnya haruslah kebenaran firman Tuhan. Wah Bapak Ibu, banyak sekali cerita yang kami alami, termasuk baru-baru ini, ya
banyak sekali sahabat, rekan pelayanan yang ikut mensupport pelayanan di Bandung. Saya percaya ini semua pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, tangan Tuhan yang memberkati. Nah, kalau kita mendirikan bangunan apapun itu, ya, baik keluarga, pekerjaan, pelayanan bisnis di atas dasar yang teguh firman Tuhan, tidak akan goyah Bapak Ibu, tidak akan rubuh, tidak akan hancur. Tuhan yang akan memberkati dan menyertainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan kita yang pernah atau sedang atau mungkin satu saat nanti akan mengalami ujian, cobaan, tantangan, masalah, kemudian bangunan itu akhirnya roboh. Ya, karena saya tidak sedikit ya melihat hamba Tuhan, orang Kristen, ya bangun kehidupan pribadinya, keluarganya, pekerjaannya roboh Bapak Ibu. Ya memang tidak menjamin apakah dia seorang pendeta, aktivis gereja, jemaat. Saya masih memperhatikan Bapak Ibu ada bangunan-bangunan yang roboh. Nah, bagaimana dengan kita yang pernah atau sedang dan akan mengalami hal yang seperti ini? Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat, belum terlambat Bapak Ibu. Sebab apa? Ada kasih karunia kebaikan yang begitu besar dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua Bapak Ibu. Untuk kita semua tanpa terkecuali. Dia menyediakan tangannya untuk menolong kita. Sama seperti Tuhan memberikan otoritas, kuasa, kemampuan kepada Petrus untuk mendirikan bangunan pelayanan, yaitu jemaat Tuhan. Ya, saya percaya demikian kita diberikan hal yang sama oleh Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, hal yang sama saya yakini, saya percaya diberikan juga kepada kita. Sebagaimana Petrus diberikan kuasa, otoritas, kemampuan dari Tuhan untuk mendirikan bangunan pelayanan, yaitu jemaat Tuhan. Hari ini, kalaupun ada bangunan yang roboh dalam kehidupan kita, hal yang sama Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pilih kasih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bisa melihat di sekitar kita, yang itu Tuhan pilih-pilih tuh. Enggak Bapak Ibu. Ya, perbuatan kita, kasih kita tidak menambah atau mengurangi kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya hal itu Bapak Ibu. Hanya bedanya memang Bapak Ibu, setiap orang itu akan diberikan sesuai dengan porsinya Bapak Ibu. Sesuai dengan porsinya. Tuhan tahu takaran setiap orang, Tuhan tahu kemampuan, kualitas setiap orang. Jadi Tuhan akan memberikan sesuai porsinya. Kalau yang ini bangunannya pernah roboh dan Tuhan bangun, kita pun sama Bapak Ibu. Ya, kita pun sama akan Tuhan bangun, siapapun kita. Dengan kasih kebaikan yang berlimpah, Dia memberikan kuasa, otoritas, kemampuan kepada kita untuk membangun kembali bangunan kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, Tuhan bangun kembali Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau kita pernah atau sedang mengalami dan mungkin nanti bangunan itu roboh Bapak Ibu. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Mari minta hikmat, minta pertolongan Tuhan untuk mendirikan bangunan tersebut. Ya, hitung-hitung dulu kata Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, kita tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya ditertawakan, dibully. Enggak Bapak Ibu, tidak untuk itu Tuhan memilih kita. Tidak untuk itu Tuhan memperlengkapi kita. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kekuatan, pertolongan untuk menghitung-hitung dulu, mengkalkulasi kalau kita mau mendirikan bangunan.
Mungkin kita pernah gagal, lalai, sampai bangunan itu roboh. Tapi saya percaya ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan untuk kita membuat anggaran biayanya dulu, kalkulasi dulu, ya hitung-hitung dulu, termasuk dasarnya itu harus dalam, harus kuat, yaitu firman Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen khususnya Bapak Ibu tidak menyadari hal ini. Mereka mendirikan bangunan hanya berdasarkan apa kata motivator, kata-kata bijak, hanya kata orang, senang dengan pendeta ini. Wah Bapak Ibu, gak pernah selesai bangunannya. Tapi kalau kita sendiri mengalami melalui firman Tuhan, firman itu kita baca, renungkan secara dalam sampai ada satu gairah dalam hidup kita untuk mempraktekannya. Bapak Ibu, bangunan itu akan berdiri teguh. Wah, kelihatannya indah. Tidak ada satu orang pun yang akan membuli, mengejeknya Bapak Ibu. Kalaupun ada, saya pastikan orang itu tidak mengerti apa-apa akan rencana Tuhan. Jadi kalau kita mendirikan bangunan Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan, dan bangunan itu pernah roboh, Tuhan tidak pilih kasih Bapak Ibu. Yang ini didirikan Tuhan, yang ini kok tidak didirikan. Semua dipukul rata Bapak Ibu. Sama seperti orang punya 4 orang anak. Orang tua itu kan kasihnya Bapak Ibu akan sama kepada 4 orang anak ini. Hanya saja orang tua tahu porsinya setiap anak. Nah demikianlah Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memperlakukan setiap anak. Yang jelas Bapak Ibu, tidak mengubah siapa Tuhan, kasih kebaikan Tuhan. Kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan, ya, mendapat hikmat, kekuatan dari Tuhan. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah memberkati kita semua. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang open cam. Selamat pagi untuk Ibu Putri, lalu ada Bapak Sulaiman, lalu ada Bapak Edi, ya, kemudian ada Ibu Ramona, ya, kemudian ada Ibu Nur juga. Selamat pagi untuk semuanya Bapak Ibu ya. Ada 49 Sobat Sema. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Leo Kesek dan Ibu, lalu ada Bapak Miming dan Ibu Lilis, ada Pak Santo juga. Selamat pagi untuk Bapak James Masih dan Ibu sekeluarga, lalu ada Bapak Ibu Arif juga, kemudian Pak Leonard Jason, lalu ada Bapak Indria Guntarayana sekeluarga, Pak Leonard Jason, Pak Jeffrey, ya, Sanubari ya. Selamat pagi Pak untuk keluarga di Bandung juga. Ada Ibu Eva Sulis, keluarga juga selamat pagi. Ada adik Gabriel ya, dan orang tua yang ada di Palu juga. Setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan, ada Pastor Benny, Pastor Ruli, Pastor Wigan, ada Pak Suranta, Pak Budi, Pak Irfan, Oma Lydia, Pak Yotam sekeluarga ya. Juga Bapak Ibu Saudara lainnya yang mohon maaf tidak terlihat di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup Deeper Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
setiamu. Mohon perkenananmu, anugerah pertolonganmu Tuhan, untuk setiap hari kami mendirikan bangunan kehidupan kami, termasuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, bisnis, dan lainnya, di atas dasar yang teguh, yaitu perkataanmu, firmanmu. Biar ada satu gairah yang besar, semangat yang tidak pernah padam untuk kami terus belajar firman, menggali kebenaran sampai kami boleh mempraktekkan setiap perkataanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Turki dan di Suriah, di mana mereka mengalami duka yang sangat dalam. Tuhan boleh tolong mereka. Berkati setiap orang-orang yang boleh membantu proses perbaikan kota ini, menolong setiap jenazah-jenazah Tuhan, orang-orang yang kehilangan. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Bila Tuhan senantiasa limpahkan kasih sayang anugerah-Mu untuk kota Turki maupun Suriah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang Engkau sediakan bagi kami untuk kami melayani, mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.